Saya Tiara, tutor bahasa Inggris kamu. Saya adalah lulusan Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris. In this session, we are going to learn about simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense adalah struktur kalimat dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan kejadian pada masa sekarang. Yang lalu biarkanlah berlalu, guys. Nah, untuk struktur kalimatnya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah struktur kalimat positif. Untuk struktur kalimat positif, strukturnya yang pertama ada subject, kemudian diikuti oleh kata kerja kedua atau verb to. Selanjutnya, struktur kalimat negatif. Untuk struktur kalimat negatif, yang pertama ada subject, kemudian diikuti oleh did not atau didn't. Setelah itu diikuti oleh kata kerja yang pertama. Selanjutnya ada struktur kalimat tanya. Bagaimana menanyakan dalam simple past tense? Yang pertama ada did. Setelah did diikuti oleh subject, kemudian diikuti oleh kata kerja yang pertama. When we talk about past tense or past events, time is really important. Oleh karena itu, keterangan waktu adalah elemen yang sangat penting dalam simple past tense. Contohnya apa sih? Yesterday, last week, last month, 2 weeks ago, last year. Itu adalah contoh-contoh keterangan waktu yang biasanya ditemukan dalam past tense. Now, it's time to answer the question. Okay, I've got a question here, so it's a dialogue between Gaya and Wira. Gaya asks, "What did you do last weekend?" And then Wira said, but something is missing in the sentence. I ... go anywhere. I just stayed at home. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Apakah A, went to? Atau B, didn't? C, wasn't? D, did? Or E, did to? Oh, jawabannya adalah B. I didn't go anywhere. Kenapa ya kira-kira? Penjelasannya adalah I adalah subjeknya. Kemudian go adalah verb one. Nah, ingat kembali struktur past tense. Nah, kira-kira struktur mana yang paling tepat? Apakah struktur kalimat positif, negatif, atau tanya? Nah, sudah ada I, berarti subject. Kemudian ada go. Go itu adalah verb one. Dan ini bukan kalimat tanya, jadi ini adalah struktur kalimat negatif. So what's missing? Yang belum ada adalah did not. Sehingga jawabannya adalah B. Demikian penjelasan simple past tense. Hi, in this session we are going to talk about author's attitude. Nah, biasanya dalam soal-soal UTBK Bahasa Inggris, kalian harus membaca teks yang cukup panjang, kan? Nah, salah satu pertanyaan yang biasanya muncul adalah tentang author's attitude atau opini penulis mengenai teks tersebut. Dalam sesi kali ini, Miss akan menjelaskan beberapa tips bagaimana agar kamu lebih mudah untuk menemukan jawaban pertanyaan tentang author's attitude. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah skimming dan scanning. You can do skimming and scanning when you deal with the text. Okay, so you don't have to read the whole text. Don't waste your time. So, bedanya skimming dan scanning itu apa sih? Jadi, skimming itu adalah untuk mendapatkan general information tentang apa
sih teksnya? Apakah tentang education or environment? Nah, itu skimming. Kalau scanning itu to get or to find specific information. Jadi lebih spesifik lagi. Misalnya to locate the answer in the text gitu. Nah, kemudian setelah itu tips yang pertama ya. Yang kedua nih, super. Solusi Kuiper yang selanjutnya adalah biasanya author's attitude untuk topik dari teks tersebut itu akan terlihat pada paragraf pertama. Jadi harus hati-hati pada saat membaca paragraf pertama karena di situ bisa terlihat tone atau apa yang diharapkan oleh si penulis teksnya. Biasanya ada di kalimat pertama ataupun ada yang di tengah kalimat atau bisa juga ditaruh di kalimat terakhir pada paragraf yang pertama. Contoh author's attitude atau contoh kalimat atau pertanyaan tentang author's attitude adalah seperti ini. What is the author's attitude toward the topic of the passage? Biasanya akan ada options dan optionsnya ini biasanya berbentuk kata sifat atau adjectives. Jadi misalnya confident, disappointed, persuasive, thankful, or grateful. Nah, jadi jika kamu harus menjawab pertanyaan seperti ini, coba super solusi Kuiper yang tadi yang telah dijelaskan oleh Miss. Oke? Selamat mencoba.